Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di tengah hutan tropis yang lebat, Aisyah, seorang fotografer alam liar, berjuang melewati semak belukar untuk mendapatkan bidikan sempurna. Ia adalah seorang wanita muda dengan semangat yang membara, tak kenal takut menghadapi bahaya demi kecintaannya pada dunia liar. Hari itu, ia memutuskan untuk mendokumentasikan seekor burung langka yang dikabarkan bersarang di dalam hutan itu. Namun, hari yang dimulai dengan semangat tinggi berubah menjadi cobaan berat ketika langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya, tanda badai akan segera tiba. Aisyah mencoba bergegas keluar dari hutan, tetapi tersesat di antara pohon-pohon raksasa dan suara-suara asing yang semakin membuatnya bingung. Ia memeriksa peta digital di GPS-nya, tetapi sinyalnya hilang. Hujan deras turun tiba-tiba, membuat jalur yang ia lalui berubah menjadi lumpur licin. Saat ia berusaha mencari jalan, kakinya tergelincir. Tubuhnya terhempas keras ke tanah, dan ia merasakan pergelangan kakinya terkilir. Rasa sakit membuat Aisyah sulit berdiri. Ia tahu ia harus menemukan tempat berteduh sebelum hujan bertambah deras, tetapi setiap langkah terasa menyiksa. Di tengah kepanikan dan rasa sakit, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku, geraman rendah yang tak salah lagi berasal dari seekor predator. Seekor harimau besar muncul dari balik semak-semak, tubuhnya kekar dan berotot, dengan bulu jingga yang berkilauan meski diguyur hujan. Aisyah tak mampu bergerak, hanya bisa menatap makhluk itu dengan rasa takut bercampur takjub. Ia yakin ajalnya telah tiba. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau itu menatapnya. Matanya yang berwarna emas tajam tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Dari kejauhan, terdengar derap kaki serigala hutan yang mulai mendekat. Harimau itu tiba-tiba mengaum keras. Suaranya menggetarkan bumi dan membuat kawanan serigala berhenti di tempatnya. Ia kemudian berlari ke arah serigala-serigala itu, mengusir mereka dengan kehadirannya yang dominan. Aisyah hanya bisa terpaku, menyaksikan harimau itu melindunginya. Setelah memastikan kawanan serigala pergi, harimau itu kembali mendekatinya. Gerakannya lebih lambat kali ini, seolah-olah tidak ingin menakutinya. Dengan satu gerakan lembut, harimau itu menjilat pergelangan kaki Aisyah yang terluka, seakan tahu bahwa ia membutuhkan bantuan. Dingin dan kelelahan, Aisyah akhirnya pingsan. Saat ia sadar, ia menemukan dirinya berada di dalam sebuah gua kecil. Hujan telah reda, dan sinar matahari pagi masuk melalui celah-celah batu. Harimau itu duduk di pintu masuk gua, seperti penjaga setia. Di pergelangan kakinya terdapat balutan daun tanaman yang tampaknya memiliki sifat penyembuh. Aisyah merasa bingung sekaligus takjub. Harimau itu, yang kemudian ia beri nama Raja, tampaknya memiliki kecerdasan luar biasa. Meski ia tahu hewan liar tidak seharusnya berteman dengan manusia, Raja terus menunjukkan sikap protektif dan perhatian. Hari-hari berlalu. Aisyah belajar bertahan hidup di hutan dengan bantuan Raja. Ia mempelajari tanaman yang bisa dimakan, sumber air bersih, dan rute aman yang bisa ia lewati dengan kaki yang masih belum pulih sepenuhnya. Raja selalu berada di sisinya, melindunginya dari bahaya yang tak terduga. Suatu malam, saat mereka beristirahat di dekat sebuah sungai, Aisyah mendengar suara yang menggetarkan hatinya, jeritan monyet yang diserang ular piton besar. Ia ingin menolong, tetapi Raja langsung berdiri dan mengaum, membuat ular itu melepaskan mangsanya. Momen itu mengingatkan Aisyah betapa kuatnya Raja, dan betapa ia merasa aman berada di sisinya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat mereka menjelajahi hutan yang lebih dalam, Aisyah mendengar suara derap kaki lebih dari satu predator. Ia segera sadar bahwa mereka sedang diikuti kawanan anjing liar. Raja, yang biasanya tenang, menunjukkan sikap waspada. Ketika kawanan itu menyerang, Raja melawan dengan ganas. Aisyah mencoba mencari tempat berlindung sambil menyaksikan perjuangan sengit itu. Meski akhirnya Raja berhasil mengusir kawanan tersebut, ia terluka di salah satu kakinya. Aisyah mendekatinya dengan hati-hati,
merasa bersalah karena raja terluka demi melindunginya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, Aisyah mengelap luka raja dengan kain dari bajunya. "Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu," bisiknya. Meski raja tidak bisa menjawab, ia melihat harimau itu menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, seolah mengatakan bahwa ia melakukannya karena ingin. Setelah berminggu-minggu bersama, ikatan antara Aisyah dan raja semakin mendalam. Aisyah tidak hanya melihat raja sebagai pelindung, tetapi sebagai teman sejati. Ada saat-saat ketika ia berbicara kepada raja, menceritakan tentang keluarganya, mimpinya, dan ketakutannya. Ia tahu raja tidak bisa menjawab, tetapi kehadirannya memberikan ketenangan yang luar biasa. Namun, momen penuh kedamaian itu kembali terganggu. Suatu sore, langit hutan kembali gelap, tetapi kali ini bukan karena badai. Aisyah mendengar suara helikopter yang semakin mendekat. Tim penyelamat akhirnya menemukan lokasinya setelah berminggu-minggu pencarian. Ketika tim penyelamat tiba, Aisyah menolak pergi. Ia merasa tidak bisa meninggalkan raja, tetapi tim penyelamat bersikeras bahwa ia harus keluar dari hutan demi keselamatannya. Dengan hati yang berat, ia akhirnya setuju. Saat helikopter lepas landas, Aisyah melihat raja berdiri di tepi hutan, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Air mata mengalir di pipinya. Meski ia tahu ia telah diselamatkan, hatinya terasa kosong. Kembali ke kehidupan normal tidak semudah yang ia bayangkan. Meski berada di tengah keluarga dan teman-teman, ia merasa kehilangan yang mendalam. Setiap malam, ia memimpikan raja, mendengar aumannya, dan merasakan kehadirannya. Aisyah akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Ia tahu itu berbahaya, tetapi ia tidak peduli. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia temukan bersama raja. Perjalanannya kembali penuh tantangan, tetapi tekadnya tidak goyah. Ketika ia akhirnya tiba di tempat pertama kali bertemu raja, ia memanggil nama harimau itu. Awalnya, hutan terasa sunyi, tetapi kemudian suara geraman lembut dari balik pepohonan membuatnya tersenyum. Raja muncul, lebih besar dan lebih gagah dari yang ia ingat. Aisyah berlutut, menunggu raja mendekat. Harimau itu berhenti di depannya, menatapnya dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Tajam, penuh kasih, dan seolah mengerti segalanya. Aisyah memeluk raja dengan hati-hati, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu hubungan mereka tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, tetapi ia tidak peduli. Ada ikatan yang melampaui batas antara manusia dan hewan, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati. Aisyah memutuskan untuk tinggal lebih lama di hutan itu, menjalani kehidupan yang ia rasa lebih bermakna. Bersama raja, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Legenda tentang Aisyah dan raja menyebar di kalangan penduduk lokal, menjadi kisah tentang cinta yang melampaui batas dan logika. Di tengah hutan yang liar dan berbahaya, Aisyah menemukan rumahnya bersama raja. Dan di sana, hanya suara angin, burung, dan geraman lembut raja yang menemani mereka, menciptakan simfoni kedamaian yang abadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.